Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Hari ini, pagi ini kita akan mendiskusikan tentang urban planning. Jadi, sebagaimana bahan bacaan minggu kemarin yang sudah saya berikan, teman-teman sudah membaca, kemudian meramu, kemudian melakukan merangkum ya, itu bisa dilihat. Nah, pagi ini saya akan memberikan sedikit materi terkait konsep pembangunan kota, di mana beberapa bahan bacaannya sudah bisa dibaca teman-teman ya, karena sudah saya share minggu lalu. Oke, yuk, mari kita mulai konsep pembangunan kota. Nah, apa sih yang teman-teman lihat dari gambar ini? Jadi ada gambar tentang a future development new clusters, site entrance, cluster clover garden, main entrance, pitut pole, atau kemudian ada business business place, kemudian ada ya di situ ada mall, ada hotel, ada Central Niaga, kemudian ada future development super blocks, ada family park, water park, fitness, and many etc. Nah, itu salah satu desain urban kota ya. Jadi tapi di sini teman-teman bisa melihat bahwa desainnya ada banyak pepohonan dan tentunya di dalamnya sudah apa tuh namanya drainase, keadaan air bersih, semua sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, dari sini saya akan ajak teman-teman mendiskusikan apa sih sebenarnya konsep pembangunan kota. Yang pertama dulu saya akan mengajak teman-teman terkait dengan urbanisasi. Jadi 1.4 million new people are moving into the cities every week. Jadi bisa bisa teman-teman bayangkan 1,4 juta orang baru itu melakukan perpindahan ke kota ya setiap minggu itu yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian people are drawing to the cities as centers of economic activity, social connection and opportunity and innovation. Jadi kemudian masyarakat ini orang-orang melakukan pekerjaan di kota-kota, terutama dengan aktivitas ekonomi, koneksi sosial, tujuan, dan inovasi setiap orang tentunya akan berbeda-beda. Nah, urbanisasi diperkirakan pada 2030 itu akan 60% penduduk akan tinggal di kota, kemudian 40% akan tinggal di desa. Nah, sedangkan proyeksi 2050, 70% orang akan tinggal di kota dan 30% orang akan tinggal di desa. Bisa teman-teman bayangkan ya, eh, seperti apa situasinya nanti ya. Jadi kalau teman-teman tinggal di kota besar, tentunya akan semakin penuh ya, kotanya semakin padat, kemudian urbanisasinya semakin meningkat, terus casesnya akan bertambah. Nah, itu nanti tentunya akan menimbulkan dampak-dampak baru. Nah, global population dalam global urban population merujuk pada Bappenas. Jadi population in 2014 itu 46% itu merupakan di daerah rural, sedangkan di 54% di daerah urban. Nah, by, by 2040, the number of people living in cities will increase by 1.5 times to 6 billion, adding 2 billion more urban residents. Jadi bisa dibayangkan 2024-5 angka orang yang tinggal pada suatu kota akan pada kota-kota besar maksud saya akan naik sekitar 1,5 sampai 6 juta. Jadi ada pertambahan 2 juta penduduk lebih pada daerah-daerah urban. Nah, 90% daerah urban itu tumbuh dengan pada daerah pada negara developing countries ya, developing worlds. Jadi negara-negara developing countries ini tentunya akan bertumbuh tentunya. Nah, kemudian ada estimasi
million new residents to urban areas each years. Jadi bisa dibayangkan 70 juta orang akan tinggal ya di daerah yang baru ya setiap tahunnya. Nah, with the more than 18% of global GDP generates in city. Jadi 80% dari global GDP gross domestic jadi bisa dibayangkan bahwa 80% dari global pendapatan dunia ini akan tumbuh di kota-kota besar. Nah, kemudian konsumsi kota itu akan meningkat 2-3 dari konsumsi energi, dan bisa dihitung bahwa 70% emisi gas karbon dan gas dari greenhouse atau efek rumah kaca itu akan meningkat ya sampai 70%. Kemudian almost half of a billion urban residents live in coastal areas, increasing their vulnerability to storm surges and sea level rise. Nah, ini setengah dari jumlah penduduk yang ada di dunia akan tinggal di daerah-daerah yang notabene akan memudahkan atau meningkatkan peningkatan badai dan peningkatan permukaan air laut. Nah, ini jadi permasalahan yang menjadi krusial ya. Nah, yang kita lihat di Indonesia sendiri, jadi urban population growth rate of 2.75% per year, average national population growth of 1.17% each years. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan bahwa perpindahan urbanisasi di kita itu tumbuh 2,75% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk kita itu 1,17% ya per tahun. Nanti bisa teman-teman lihat bahwa di sini kita bisa punya proyeksi perbandingan dari 2005 sampai 2045. Ini source-nya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, di mana teman-teman bisa lihat diperkirakan 2045 ada kesenjangan di mana untuk warna orange ya, teman-teman bisa dilihat di situ ada di sini ya, ada 82,37% orang-orang akan tinggal di kota. Kemudian 17,63 orang-orang akan tinggal di pedesaan. Nah, ini yang jadi kesenjangan ya yang sudah kita prediksi. Kemudian jadi prediksinya yang di highlight di sini ada 2025, 68% populasi akan tinggal di kota, sedangkan 2045, 82% populasi akan tinggal di kota. Jadi bisa teman-teman bayangkan 2045 teman-teman usianya berapa ya? 40-an kali ya. Itu bisa dilihat bahwa akan sangat penuh ya kota itu. Nah, kemudian ini perkembangan urbanisasi berdasarkan penduduk kota dan desa. Ini data proyeksi penduduk Indonesia 2010 sampai 2035, di mana ini persentase sebelah kiri ya, persentase terhadap jumlah penduduk, persen. Kemudian ini tahun ya, jadi ada peningkatan. Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk pedesaan menurun sebesar 0,64% per tahun. Nah, kontribusi produk domestik bruto regional, jadi
PDRB, 94 kota otonom termasuk kota Jakarta, sebagaimana kita punya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan daerah otonom, ya, hanya 40% dari jumlah total produk domestik bruto PDB nasional. Jadi hasil dari 94 kota otonom termasuk DKI ya teman-teman, DKI itu kan provinsi tapi punya beberapa kota di dalamnya. Nah, kemudian distribusi produk domestik regionalnya juga tidak apa tuh namanya bisa merata. Nah, selanjutnya ini roadmap ya, National Urban Development Roadmap 2015 until 2040. 2045 I mean ya. Jadi pada tahun 2015 itu baseline-nya untuk penetapan tonggaknya, kemudian fulfillment of urban service and 100% indicator for urban governance achieved for all cities. Jadi 2025 itu sudah memenuhi daerah-daerah kota, servis perkotaan, dan 100% indikator untuk urban governance ya sudah dipenuhi untuk semua kategori daerah yang memiliki kategori kota. Nah, harapannya ini ada interkoneksi ya ketika 2025 fulfillment of urban service standard SPP as well as livable city. Livable city itu apa? Kota yang layak untuk ditinggali ya 2025. Nah, kemudian 2025 kita bergeser pada proyeksi 10 tahun kemudian 2035 itu udah 100% indikator for green cities achieved for our cities. Jadi ada kota yang hijau. Jadi nanti kita akan bahas ya, ini roadmap-nya. Kemudian 2045 itu ada 100% indikator achieved for smart and competitive cities achieved for all cities. Jadi ini merupakan tahapan yang dirancang, didesain oleh Bappenas, tujuannya untuk kita melakukan pembangunan kota berkelanjutan. Nah, jadi dari 2015 ke 2025 sudah ada fulfillment ya, memenuhi semua indikator. Kemudian 2014 sampai 2045 itu adalah linkage between cities and urban rural areas within national urban system. Jadi sudah terinterkoneksi semua kebijakan pembangunan baik daerah rural maupun urban. Jadi pemerintah kota maupun pemerintah desa itu sudah ada koneksi yang terintegrasi. Nah, itu yang diharapkan ya 2045 itu bisa tercapai. 2045 ya. Ini teman-teman usianya berapa ya? Kita keep kontak saja. Oke, selanjutnya ini peta persebaran ya, teman-teman bisa lihat daerah teman-teman yang mana yang bisa dilihat, yang semakin notesnya merah gelap, itu pertumbuhan penduduknya semakin tinggi, persebarannya, sedangkan untuk daerah-daerah yang masih berwarna yellow, kuning muda, kemudian orange, semakin gelap warnanya berarti semakin crowded. Nah, bisa teman-teman lihat ya, terus kemudian ada mana yang kota metropolitan, mana yang kota kecil dan sedang. Nah, terus ini evolusi teori pembangunan perkotaan berkelanjutan di dunia. Jadi ini konsep kota berkelanjutan ya, jadi yang dari Bappenas tadi. Pertama, gerakan kota taman, ada Garden City Movement, dimulai pada abad ke-19. Ebenezer Howard 1898 menekankan bahwa keseimbangan antara kawasan hunian, industri, dan ruang-ruang terbuka di perkotaan yang dibatasi wilayah oleh adanya sabuk hijau atau green belts. Nah, teman-teman saya kira nggak asing ya dengan kata-kata sabuk hijau ini karena di RT RW, rencana tata ruang kota wilayah, sebenarnya sudah ada ya, teman-teman saya kira sudah pernah belajar tentang bagaimana menetapkan sabuk hijau. Nah, kemudian ada teori konsentris. Itu merujuk kepada statementnya Burgess 1925, di mana
Central Business District (CBD) adalah pusat kota, letaknya tepat di tengah kota dan merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan zona dengan aksesibilitas tertinggi pada suatu kota. Jadi ada interconnecting yang kemudian sebuah kota ini bisa kita melakukan pusat kehidupan sosial, ekonomi, terus kemudian apa tuh namanya akses yang mudah, fasilitas yang memadai, itu sudah terkoneksi dalam CBD ya, Central Business District. Nah, tuh. Nah, kemudian ada satu konsep lagi yaitu konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, ini sebenarnya dicanangkan sekitar awal 1970-an ya, 1970-an, di mana tujuannya adalah mendorong dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama aspek ekonomi, sosial, budaya dalam lingkungan hidup. Nah, karena ya kita tahu bahwa semakin ke sini semakin banyak permasalahan yang kita hadapi ya, terutama terkait ketidaksetaraan akses, terus kemudian pendayagunaan sumber daya alam yang melebihi batas dan lain sebagainya. Nah, kemudian konsep penataan ruang dan wilayah yang terpadu. Nah, ini munculnya tahun 1980-an, mendorong penyediaan ruang-ruang terbuka dengan memadai serta seimbang bagi hunian dan aktivitas bekerja, termasuk pelestarian kota-kota lama ya, dan pembangunan kembali kawasan-kawasan pergudangan tua atau brownfields. Nah, ini. Kemudian ada muncul Transit Oriented Development (TOD) itu tahun 1990-an, di mana ini merupakan zona campuran antara hunian dan komersil ya. Jadi rumah dan tempat bisnis itu dekat, bisa terinterkoneksikan. Nah, kemudian akses pejalan kaki terhadap angkutan dikembangkan di lokasi-lokasi sepanjang jalur kereta api, metro, tram, atau busway. Nah, ini terintegrasi. Nah, setiap TOD dalam kota memiliki karakter tersendiri sesuai dengan karakter lingkungan. Jadi setiap ada transit oriented development atau misalnya kita bisa bilang itu shelter atau semacam terminal atau stasiun. Nah, itu memiliki karakter sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kalau di Jakarta daerah-daerah kawasan-kawasan kementerian misalnya, berarti itu uh, shelternya akan ramah pejalan kaki, kemudian dilengkapi dengan akses stabilitas yang memadai. Misalnya ada toilet, kemudian ada tempat transit dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian konsep ecotone atau green city, kota ramah lingkungan, zero carbon atau carbon neutral, merupakan meminimalisir penggunaan energi dengan excess karbon. Jadi ada sisa pembakaran, kemudian itu yang menimbulkan jumlah produk karbon itu meningkat gitu. Nah, Green City sendiri menggunakan energi yang efisien dan terpadu terhadap pengelolaan limbahnya. Sehingga tadi ya, ketika konsepnya adalah meminimalisir karbon, itu otomatis tujuannya adalah meminimalisir sampah juga. Jadi pengelolaan limbah dan lain sebagainya, kalau bisa recycle, reuse, and reduce itu akan digunakan dalam konsep Green City ini. Nah, Green City ya tadi dari konsep-konsep yang saya jelaskan. Kemudian konsep awal diperkenalkan oleh Ernest Howard dalam tulisan Garden City of Tomorrow pada tahun 1902. Nah, Ebenezer sendiri memiliki ide terkait penggunaan teknologi lingkungan yang terintegrasi pada Garden City. Nah, kemudian ide lingkungan
ya ada ide teknologi, lingkungan dan manusia. Itu sebagai satu kesatuan dalam sebuah garden city itu dikembangkan oleh Baham pada tahun 1969. Nah, kemudian garden city ini konsepsinya berkembang terus. Nah, terakhir pada teori garden urbanism. Nah, muncul dan dimaksudkan untuk mengubah kota yang ada dari terfragmentasi menjadi kota yang kompak sementara terfokus pada penyesuaian hubungan antar kota dan alam melalui teori ecocity tadi ya. Jadi interconnecting antara manusia, lingkungan, kemudian hunian dengan kota itu sendiri, aktivitas di dalamnya itu terkoneksi jadi satu. Itu kemudian dimunculkan oleh Lehman 2010 ya pada saat itu. Nah, green urbanism meminimalkan penggunaan materi, air, energi pada semua tingkat siklus sebuah kota. Jadi ada tadi ya pengelolaan limbah, energi dan lain sebagainya. Lehman menggambarkan pilar kota hijau dalam 3 kategori yaitu energi dan materi, air dan keanekaragaman hayati. Kemudian ada perencanaan kota dan transportasi. Jadi dari awal itu desain kotanya sudah jelas mau kemana. Nah, ketika desain kotanya sudah jelas, bagaimana kemudian kita mendayagunakan hal-hal yang ada di kota tersebut, kemudian kita juga harus mengkonsep sebenarnya yang tinggal di situ seperti apa sih. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan juga yang disampaikan oleh Lehman. Lehman menambahkan prinsip triple zero framework, triple bottom line, di mana framework atau bottom line ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah zero penggunaan bahan bakar fosil. Ya ingat ya, karena ini green city. Kemudian zero wastage atau zero sampah. Kemudian zero emission. Jadi tidak boleh ada emisi gas buang karbon. Jadi nggak boleh ada ekses. Kenapa sih dengan gas buang karbon? Karena ternyata gas buang karbon itu membuat lingkungan di sekitar kita rusak dan lapisan ozon cepat bolong atau berlubang. Nah, hal ini tentunya akan berdampak pada kesehatan kita, kemudian perubahan iklim dan lain sebagainya itu karena emisi gas karbon. Kemudian Lehman mengembangkan 15 prinsip green urbanism ya. Jadi dari triple bottom up line, triple bottom line. Kemudian Lehman juga mengembangkan 15 prinsip green urbanism. Yang pertama adalah iklim, energi terbarukan, bebas sampah, air, landscape. Nah, landscape ini berhubungan dengan taman dan keberagaman hayati yang melekat di dalam perkotaan tersebut ya tentunya. Kemudian ada transportasi berkelanjutan dalam ruang publik. Jadi ruang publiknya itu kompak, kemudian banyak terpusat. Kemudian yang ketujuh ada material berkelanjutan dan asal setempat. Kedelapan ada kepadatan, ya kepadatan penduduk ya yang dimaksud di sini. Kemudian yang kesembilan adalah bangunan dan kawasan hijau menggunakan prinsip desain pasif. Yang ke-10 ada komunitas sejahtera, jadi ada komunitas-komunitas yang notabene berfokus pada kesejahteraan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian eh, makanan setempat dan rantai makanan pendek. Kenapa ini dibilang ya? Jadi semakin panjang rantai makanan itu nanti ketersediaan keanekaragaman hayatinya menjadi bermasalah. Itu yang dimaksud Lehman. Kemudian peninggalan budaya, identitas ini perlu dilestarikan. Kemudian adanya kepemerintahan, kepemimpinan, dan praktek unggulan. Yang ke-14 ada pendidikan, riset, dan pengetahuan. Yang terakhir adalah strategi kota di negara berkembang. Jadi Lehman menjelaskan ini 15 prinsip ini semestinya dilakukan pada negara-negara berkembang ya. Nah, kemudian Garden City. Nah, Garden City diperkenalkan pada tahun 1903 sebagai penerapan konsep Howard
atau kota tanam ya, tanam tanam ya. Kota tanam atau kota taman? Kota taman. Nah, saat ini kota taman didesain agar ramah pejalan kaki, penggunaan campuran, orientasi komunitas, dipenuhi infrastruktur hijau seperti taman. Ini menjamin gaya hidup yang lebih sehat. Jadi, ketersediaan udara bersih, lingkungan yang bersih, diharapkan lebih cepat tercapai melalui Garden City. Nah, kemudian secara umum terdapat 3 elemen kota taman, yaitu pertama adalah pemenuhan kebutuhan sendiri self-sufficiency, yang kedua adalah sabuk hijau, green belt, yang ketiga adalah kepemilikan lahan oleh masyarakat. Jadi, land ownership-nya itu adalah citizens, jadi bukan secara hanya pengelola atau developer saja yang memiliki, karena kan bisa teman-teman lihat ya beberapa daerah, terutama kayak di Jogja itu kan kita bisa menyewa tanah-tanah sultan, surat surat guna lahan, ya itu kita bisa pinjam sampai 20 tahun, tapi nanti kepemilikan tanahnya tetap punya sultan misalnya. Nah, itu kepemilikan lahannya oleh masyarakat. Nah, kemudian pertambahan penduduk dibatasi di penyediaan daerah hijau sepanjang perbatasan kota, komunitas atau pemerintah daerah menguasai kepemilikan tanah merupakan ciri utama. Jadi di sini adanya pembatasan jumlah penduduk, ya. Misalnya meninggal satu, ya lahiran satu. Meninggal dua, lahiran dua. Jadi zero, antara natalitas mortalitas itu selisihnya zero, ya. Harapannya seperti itu. Kemudian ada kota nyaman atau livable. Konsepsi ini disampaikan oleh Yuan, di mana Yuan pada tahun 2005 mengindikasikan kota taman sebagai kota yang pembangunan ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan terkoordinasi dengan baik. Ya, jadi karena tadi sudah terintegrasi dengan baik, kemudian termasuk kondisi lingkungan yang sudah sangat-sangat nyaman. Nah, ketika kondisi lingkungan sudah sangat nyaman, memenuhi kebutuhan psikologis maupun fisik penduduk pada sebuah kota sesuai dengan pekerjaan, tempat tinggal, dan berkehidupan di mana kita tinggal. Jadi, karena tadi sudah terpenuhi, daerahnya luas, bersih, udaranya bagus, tidak noise, tidak ada polusi udara, polusi lingkungan, polusi suara. Nah, otomatis psikologis penduduknya akan sangat bagus. Nah, harapannya seperti itu yang dimaksudkan Yuan. Nah, intinya yang terpenting adalah kemampuan kota menjamin penduduknya hidup aman, nyaman, dan santai. Ya. Nah, penilaian terhadap tingkat kenyamanan kota itu ada 4 tahapan, ya, 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, yang keempat adalah pendidikan infrastruktur. Nah, 4 hal ini harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan bagaimana orang tinggal pada suatu kota. Nah, contoh kota nyaman itu adalah Vancouver di Kanada, ya. Teman-teman nanti bisa lihat Vancouver tuh kayak apa sih gitu. Nah, dari sini kemudian, aduh, ini setting word-nya salah ya. Ada statement dari Clement Crowe 2012 di mana menjelaskan kota nyaman sebagai adjust city, di mana keadaan makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan harapan terbagi rata dan masyarakat berpartisipasi secara aktif. Nah, kemudian yang kedua, definisi yang kedua adalah a beautiful city, di mana sisi arsitektur, landscape menjadi perhatian. Jadi desainnya kota seperti apa, proporsi ruang terbuka, ruang hunian, tingkat keamanan, dan lain sebagainya itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang ketiga, kota yang nyaman itu adalah a creative city. Pikiran terbuka, memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya manusia, dan mengedepankan tanggap perubahan. Jadi berbentuk resilient city juga ya, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Kalau ya, melihat bahwa livable city ini adalah kota yang nyaman untuk tertinggali, berarti
kota tersebut juga sudah siap apabila ada perubahan-perubahan, misalnya ada bencana dan lain sebagainya itu sudah siap. Kemudian unecological city, jadi meminimalkan dampak lingkungan, landscape dan bangunan berimbang. Jadi ketika konstruksi-konstruksi tanah itu memang daerah rawan bencana atau gempa misalnya contohnya akan menggunakan konsepsi bangunan yang berimbang di mana konstruksinya tahan gempa, terus ketersediaan apa tuh namanya ruang terbuka hijau, bagaimana kita melakukan cocok tanam misalnya untuk mendukung suplai kebutuhan domestik. Nah, itu bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah a city of easy contact and mobility. Nah, ini masih menjadi PR ya kok di kita melindungi daerah pedesaan, komunitas dan komunitas terpadu. Jadi kotanya itu memiliki interkoneksi yang mudah antara kota dan desa, terus kemudian komunitas-komunitas terpadu yang mendukung support system pada suatu kota. Nah, tadi ya sudah dari apa tadi? Green City, Livable City, kemudian kita ke Smart City. Nah, Smart City sendiri memiliki definisi yang beragam ya, tapi yang pertama yang saya ambil di sini ada definisi beragam, di antaranya yang punya Grifinger dan Goodrum di 2010, di mana investasi manusia dan modal sosial, infrastruktur transportasi, infrastruktur komunikasi modern, kemudian ini menghasilkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih tinggi dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak melalui pemerintahan yang partisipatif. Nah, sedangkan menurut Harrison 2010, Smart City adalah sebuah kota yang menghubungkan infrastruktur fisik, ICT sosial, dan bisnis untuk meningkatkan intelijensi bersama masyarakat. Jadi ada interkoneksi penggunaan ICT dalam sosial dan bisnis, sehingga ini bisa didayagunakan oleh masyarakat. Nah, menurut Rauzia dan Rosia 2012, Smart City adalah komunitas yang saling terhubung dan berkelanjutan secara nyaman, atraktif, dan aman. Nah, sedangkan kalau menurut Givingers dan teman-teman, terdapat 6 desain dimensi kota pintar, yaitu ada smart economy, smart living, smart citizen, smart government, smart mobility, smart environment, dan terakhir adalah kualitas kehidupan. Nah, itu. Nah, ini salah satu contohnya ya yang punya Well of Fingers, di mana jadi kita mulai dulu dari smart environment ya. Smart environment itu ada beberapa yang perlu dipastikan seperti green buildings, green energy, green urban planning. Jadi apa tuh namanya perencanaan kota hijau itu perlu didesain dari awal. Nah, kemudian smart government, nah ini yang teman-teman pelajari. Smart government adalah contoh apa tuh namanya indikatornya salah satu ada beberapa ya, yaitu enabling supply and demand set policy, kemudian ada transparency and open data, ICT and e-government. Nah, ini banyak sebenarnya ya kalau smart government itu kalau mau diperinci. Kemudian smart living itu ada healthy, safety, cultural vibration, and happy life. Itu biasanya yang kemudian dimasukkan dalam smart living. Kemudian smart mobility itu biasanya ada mixed modal access, prioritization and non-prioritization options, kemudian integrated ICT. Nah, kenapa sih ini banyak sekali ICT? Karena nanti pada akhirnya smart city itu kita lebih banyak menggunakan ICT ya dalam konsepsi kehidupan. Kemudian smart people atau masyarakat yang cerdas itu adalah 21st century education, jadi pendidikan edukasi pada abad ke-21, kemudian exclusion society, inclusive society, kemudian ada embrace creativity. Jadi ketika kita teredukasi dengan baik, kemudian ada apa tuh namanya
ada inklusif ya, masyarakatnya inklusif, semua memiliki kesetaraan, baik teman-teman difabel maupun teman-teman yang ada di daerah semua memiliki akses yang sama, kemudian meningkatkan kreativitas yang bisa kita gunakan, misalnya itu masuk ke dalam smart people. Nah, kemudian dalam smart economy ada entrepreneurship and innovation, kemudian ada productivity, local and global interconnectedness. Nah, jadi intinya kalau smart economy lebih cenderung bagaimana munculnya entrepreneurship, inovasi-inovasi dalam perdagangan, kemudian ada produktivitas yang meningkat, hubungan lokal dan global itu terkoneksi dengan baik. Nah, itu harapannya dalam smart city. Nah, kalau kita tarik dari desain smart city ini, tidak semua bisa kita adopt misalnya, atau kita bisa melakukan penambahan smart yang lain, such as smart disaster. Kenapa smart disaster misalnya? Karena kita tinggal di ring of fire, misalnya. Kita tinggal di negara cincin api yang penuh dengan resiko-resiko bencana. Nah, kita bisa membuat satu indikator tambahan ya, kalau memang itu diperlukan dalam penempatan smart city pada sebuah kabupaten kota. Nah, dari smart city tadi jadilah company city, compact city maksud saya, compact city ya. Nah, compact city ini merupakan konsep yang disampaikan oleh Burton tahun 2000, munculnya sebagai tanggapan terhadap pembangunan kota secara acak, urban sprawl development ya. Teman-teman ingat ya, apa sih urban sprawl? Nah, sehingga ketika ada pembangunan urban sprawl itu berdampak pada kota yang tidak efisien ya. Jadi karena ada pembangunan di daerah periferi, karena itu terdampak pembangunan sebuah kota utama, itu akan tidak terjadi efisiensi yang baik. Nah, pendekatan compact city meningkatkan intensitas kawasan terbangun dalam rangka mencapai manfaat berkelanjutan lingkungan dan pemusatan fungsi kota. Nah, ini jadi ada peningkatan fungsi kota secara berkelanjutan sehingga ketidakefisienan itu kemudian bisa kita perbaiki dengan baik ya. Nah, aspek pendukungnya itu ada 4. Yang pertama, mixed use. Bagaimana fungsi dalam suatu kawasan itu sehingga mengurangi mobilitas penduduk. Ya, one stop living. Jadi misalnya kayak Jabodetabek, bagaimana kemudian Depok dibangun secara baik, jadi tidak ada perpindahan ke Jakarta atau ke Bogor misalnya. Jadi Depok didevelop dengan baik sehingga masyarakat hanya berada pada daerah tersebut. Itu salah satu contohnya. Small walkable blocks. Nah, ini small walkable blocks tuh kalau kita lebih mudahnya kita bilang itu pedestrian ya. Itu memudahkan penduduk untuk mengakses mobilitas melalui jalan kaki. Nah, ini tapi dewasa ini yang saya lihat di Indonesia tuh orang sudah malas jalan kaki ya. Jadi untuk olahraga jalan kaki itu orang udah malas. Nah, ini perlu kembali digiatkan ya, kalau walkable blocks ini, jadi sehingga ada kesadaran bahwa pedestrian itu didaya gunakan, diberikan untuk masyarakat yang sebagai pejalan kaki. Kemudian, mingling of building age and types. Banyak jenis dan tipe bangunan dalam satu kawasan. Jadi kita bisa melihat tipe-tipe bangunan, termasuk juga dengan usia bangunan, kita bisa memperhatikan bagaimana kualitas bangunan. Kemudian ini perlu apa tuh namanya diperhatikan juga karena nanti ini berurusan dengan keamanan yang bertempat tinggal pada bangunan tersebut dan daerah sekitar bangunan. Kemudian dense concentration of people. Nah, ini kepadatan yang tinggi. Nah, kepadatan yang tinggi ini perlu kita touch up lagi, jangan sampai ada overload penduduk dalam sebuah kabupaten kota. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dampak compact city pertama kelebihannya adalah pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
kemudian meminimalisir biaya transport, kemudian penyediaan infrastruktur dan servis publik yang efisien, ya, karena tadi sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian mengurangi biaya pelayanan umum, kemudian ada komunitas yang aktif melalui hunian berpenduduk padat, dan pembaruan sosial, apa tuh namanya, pembaruan sosial, revitalisasi pusat kota, zonasi yang tegas antara pemukiman dan pertanian, serta kawasan lindung. Yang kedelapan, mampu mengakomodasi lebih banyak orang, menghemat lahan, infrastruktur, dan energi, mengurangi waktu terbuang untuk perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah membantu konservasi hijau, ruang hijau, ya, open space, untuk green space-nya. Kemudian kekurangannya apa sih? Ya, ternyata Complexity itu ada kekurangannya. Itu menambah penggunaan energi, pergerakan vertikal lift, ya, karena tadi tinggalnya di hunian yang padat. Kemudian urban heat, suhu yang panas karena kepadatan yang timbul. Kemudian pemusatan kemacetan, polusi, dan kota noise, ya. Karena noise banyak suara, kemudian klakson, itu bising sekali. Kemudian yang keempat, mengancam daya dukung ruang yang ada. Yang kelima adalah penurunan ketersediaan dan kualitas air bersih, termasuk juga penurunan permukaan air tanah. Penurunan permukaan tanah maksud saya. Jadi ketika airnya dihisap terus, permukaan tanahnya itu akan mengalami penurunan. Ya, semakin lama semakin mudah banjir. Nah, itu yang terjadi di Jakarta. Nah, Complexity ini menjadi permasalahan baru, ya. Kemudian, nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, dari konsep kota, kemudian Green City, Garden City, Livable, Smart City yang terakhir. Jadi harapannya tercapai Smart City untuk tujuan kehidupan yang bersinambungan. Nah, Compact City ini salah satu kota yang kemudian tumbuh karena akibat urban sprawl, ya. Tapi harapannya sekarang bisa ditanggulangi. Oke, nah kemudian dari sini apa tuh namanya, bisa kita bergeser pada aktor-aktor aktor-aktor yang berpengaruh pada pembangunan. Oke, nah ini aktor dalam perencanaan pembangunan kota. Aduh, nulisnya saya itu. Nah, yang pertama, the actors that have, mohon maaf, ini tulisannya masih beberapa yang typo, ya, teman-teman, ya. Nanti saya perbaiki lagi sebelum saya share ke teman-teman. The actors that have economic accumulation. Nah, kenapa aktor ini sangat berperan? Nah, karena aktor yang memiliki komoditas ekonomi akan berada di ujung dalam apa tuh namanya, pembangunan. Jadi desain pembangunan. Jadi dari awal pemilik lahan misalnya akan berada di depan. Kemudian ada investor, building contractors, producers, itu akan mengambil bagian dalam proses pembangunan sebuah kota. Kemudian the actor that have cultural capital accumulation. Nah, kenapa aktor yang memiliki cultural capital, kapital budaya kapital
akumulasi budaya kapital ini menjadi salah satu bagian dari aktor dalam perencanaan pembangunan karena ini merupakan bagian-bagian dari pemerintah biasanya kemudian ada yang kemudian kita sebut pentahelix, quarter helix. Ini adalah bagian-bagian tersebut. Jadi biasanya sebagai contohnya adalah related ministry and corporations such as Bappenas, kemudian ada Kementerian PUPR, terus corporationnya mungkin bisa ada Wika, ada BUMN yang lain yang terlibat. Nah, kemudian ada lokal manajemen. Lokal manajemen ini lokal manajemen biasanya ini berkaitan dengan hubungan-hubungan stakeholder di daerah. Kemudian ada municipalities and its agency. Nah, ini municipalities its agency ini biasanya ada local administration and its agencies. Nah, itu biasanya OPD-OPD terkait ya. Kalau ini pembangunan di daerah, misalnya ada Bapeda, ada Dinas PUPR, kemudian ada apa tuh namanya bidang dinas investasi. Nah, itu saling terkait. Nah, kemudian ada professional chambers. Nah, professional chambers nanti biasanya orang-orang yang berkecimpung secara profesional sebagai konsultan. Kemudian itu terdiri dari Chambers of Urban and Regional Planning, ada Chamber of Architecture. Jadi kita menggunakan orang-orang profesional pada bidangnya. Itu ada teman-teman yang mengkaji tentang perencanaan wilayah dan tata kota, kemudian ada arsitektur yang kemudian akan melakukan desain layout bangunan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah universitas. Universitas ini menjadi salah satu aktor yang berpengaruh ya terhadap pembangunan. Karena peran universitas sendiri menjadi krusial ketika gesekan yang terjadi dalam sebuah pembangunan, misalnya kita bisa melakukan advokasi kebijakan, kemudian kita bisa melakukan apa namanya RDP, memberikan masukan, kritik dan saran, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah the actors that have social capital accumulation. Kalau tadi ada cultural capital, nah kalau sekarang adalah social capital. Nah, social capital ini dia biasanya memiliki massa dalam jumlah yang besar. Kalau tadi cultural itu kan karena budayanya. Kalau sekarang adalah social capital. Apa ya? Social capital itu bisa dibilang modal sosial, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu biasanya dimiliki oleh parpol, NGO, kemudian thematic groups, seperti kelompok-kelompok yang terkait, misalnya kalau pembangunan daerah kawasan kumuh, kemudian ada teman-teman yang bergerak dalam pendayagunaan pemberantasan kemiskinan, kayak gitu, itu biasanya akan mengambil bagian pada proses yang terjadi. Nah, kemudian di situ ada media. Media di sini menjadi salah satu kunci ya, karena dari media itu kita membangun komunikasi apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita rencanakan terhadap pembangunan sebuah kota. Contohnya, media kemudian melakukan sharing informasi terkait IKN ya, Ibu Kota Negara Baru kita, yang diprediksi akan dibangun mulai awal tahun 2023. Nah, ini kemudian media memberikan informasi tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya. Nah, kita sebagai warga negara kemudian bisa melakukan feedback melalui kanal-kanal baik media cetak, elektronik maupun media sosial ya. Jadi itu media itu luas, bukan hanya sebatas media dalam berita aja, tapi dalam berbagai hal seperti ya tadi saya bilang ada media cetak, elektronik, media sosial, atau kanal-kanal partisipasi yang lain itu bisa kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah the actors that have symbolic
capital accumulation. Nah, the actors that have all their economic, cultural, and social capital accumulation. Nah, biasanya ini jarang terjadi ya. Tapi ada yang memiliki dia punya akumulasi sosial, kemudian biasanya ini adalah orang-orang atau yang notabene memiliki selain sebagai public figure dalam artian dia apa tuh namanya berkecimpung dalam bidang politik. Jadi kita taunya figur dalam politik, kemudian memiliki usaha dan memiliki partai politik biasanya seperti itu. Nah, beliau akan mengambil bagian the actors that have symbolic capital accumulation. Nah, ini contohnya ya saya, tapi tidak terlihat. Jadi teman-teman tidak menyadari bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya juga terlibat dalam proses-proses bisnis dalam perencanaan yang terjadi pada kota atau suatu negara. Contohnya Pak Prabowo, kemudian ada Pak Surya Paloh, memiliki bisnis-bisnis yang notabene bisa digunakan ekonomi kapitalnya untuk mempengaruhi misalnya, atau beliaunya memiliki sosial kapital karena ketua parpol. Nah, itu juga bisa mempengaruhi masyarakat dalam proses pembangunan yang terjadi. Oke, udah bahasan kita sampai di sini terkait konsep pembangunan kota. Nah, setelah dari penjelasan dari saya, ada beberapa hal yang teman-teman bisa diskusikan dengan teman satu kelompok. Ya, di sini ada tugas yang saya bagikan. Yang pertama, setiap kelompok akan mendapatkan satu lokasi daerah slum area yang telah saya tentukan. Ya, nanti pembagiannya akan saya berikan pada my class, pada setiap kelas. Nah, kemudian silahkan teman-teman melakukan identifikasi masalah pada kawasan tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan identifikasi, apa sih yang harus kita lakukan terkait perencanaan pembangunan yang harus kita lakukan pada kawasan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Karena ini satu kesatuan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kemudian teman-teman silahkan buat solusi perencanaan apa yang dapat ditawarkan dalam pemecahan permasalahan tersebut. Jadi solusinya apa sih? Atau memang kita harus bikin drainase aja tanpa memperhatikan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman jelaskan, teman-teman uraikan solusi yang teman-teman tawarkan. Kalau memang ada beberapa item, ya silahkan ditawarkan beberapa item. Kemudian yang terakhir, lakukan identifikasi aktor yang akan terlibat serta peran dalam perencanaan pembangunan yang akan saudara tawarkan. Nah, jadi teman-teman ketika tadi sudah membuat solusi, nanti teman-teman harus bisa menentukan mapping actors. Nah, mapping actors ini tujuannya adalah teman-teman bisa mengetahui bahwa dalam situasi yang seperti ini ternyata ada aktor stakeholder yang terlibat. Misalnya dari government tuh apa aja sih, misalnya OPD-nya. Kalau dari swasta itu apa, misalnya developernya, landowners, atau siapa. Kemudian kalau dari sisi apa tuh namanya, universitas, misalnya universitas di sekitar situ apa yang akan terlibat. Itu bisa teman-teman jelaskan. Oke, kemudian nah ini pembagian kawasan urut sesuai kelompok ya. Jadi satu kelas itu hanya 5 kelompok. Kelompok pertama itu kawasan Bazem, daerah Surabaya, Jawa Timur. Yang kemudian yang kedua adalah kawasan Ciliwung, Jakarta, DKI Jakarta. Yang ketiga adalah daerah Belawan, Medan, Sumatera Utara. Yang keempat adalah kawasan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Yang kelima adalah kawasan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah kawasan-kawasan yang sudah saya bagikan. Nanti teman-teman bisa
melakukan cek pembagian kelompok ya, sebagaimana saya bagikan nanti di my class. Nanti ketentuannya, kapan deadline-nya akan saya jelaskan lebih lanjut di my class. Oke ya teman-teman. Sekian ke paparan kelas asinkronus saya untuk minggu ini terkait materi urban planning ya. Nanti teman-teman bisa selesaikan karena ini sering terkait topik kajian satu dengan yang lain. Oke teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan topik tentang urban planning dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.